Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mereview abstraknya Dina dan Aida ya. Saya buat konten ini untuk semua ya, baik timnya Nala maupun timnya Akbar, dan juga untuk pembimbingnya. Saya unggah nanti di YouTube dan bisa disimak berulang-ulang. Pertama, sekali lagi, semua lomba itu harus benar-benar diperhatikan guidebooknya. Jangan sampai enggak. Guidebook itu sangat penting menentukan tepat tidaknya ya karya tulisan yang dibuat gitu. Jangan sampai udah susah-susah, capek-capek menulis tapi ternyata nggak sesuai dengan guidebook, percuma nanti. Ini pengalaman kemarin yang dialami barusan aja Aida kayaknya ya, hanya karena mungkin nggak ngasih nomor halaman ya bisa jadi itu membuat nggak lolos gitu ya, karena kan yang lomba itu kan ya semua pembimbingnya juga teliti, jeli gitu. Jadi nggak sembarangan kalau urusan lomba. Kalau tugas sekolah barulah mungkin nggak terlalu teliti atau terlalu jeli gitu, mungkin nggak masalah. Tapi karena ini lomba, maka benar-benar saya minta siapapun yang ikut lomba itu pantengin tuh guidebook, cek lagi, kalau perlu ditulis gitu, kalau memang nggak di print gitu, nggak dicetak. Saya aja kalau saya ikut lomba atau dan juga bimbing kalian, ini guidebook itu mesti saya cetak, saya print. Kenapa? Dengan saya print itu kemana-mana bisa saya bawa, terus kalau lagi ngoreksi, nge-review, langsung saya lihat, langsung saya cocokkan gitu. Itu pentingnya guidebook gitu. Kalau enggak nanti salah. Nanti ini saya buktikan di di abstraknya Dina sama Aida ya. Ya mungkin kamu bisa berasumsi, Pak ini masih coret-coretan gitu. Nah mumpung masih coret-coretan ya, dan ya memang harusnya sudah, kan ini sudah untuk hal-hal yang mudah itu jangan dianggap sepele gitu, karena penting ya. Oke, sekarang itu yang pertama yang sangat penting, pertama dan sangat penting. Ini tolong diingat. Kalau kamu nggak punya printer, minta cetakkan, minta tolong cetakkan saya atau guru pembimbing juga nggak masalah tentunya, atau ditulis juga nggak apa-apa. Jangan hanya mengandalkan ditaruh di HP atau di laptop. Oke, sekarang saya review ringkasannya. Seperti yang kemarin punya saya sharekan itu kan, kalau saya nyuruh pasti saya paling tidak harus sudah mengerjakan gitu. Saya nyuruh lomba ya paling tidak saya sudah ikut lomba dan memang mengikuti lombanya gitu. Termasuk untuk lomba sobat ini kan saya juga ikut. Terus kemarin saya pas habis diskusi yang terakhir kan saya minta kalian membuat ringkasan. Ya tentu saya harus segera menyelesaikan ringkasan saya, meskipun belum sepenuhnya selesai. Dan memang punya saya kemarin itu sifatnya saya harus segera memberikan contoh gitu. Saya berikan warna yang berbeda ini kan, ini berdasarkan dari aturan guidebook ringkasan yang diinginkan gitu.
ya. Jadi makanya saya ketika baca ringkasannya Dina Aida ini, saya merasa loh kok begini gini, masih nggak sesuai gitu dengan guidebook gitu loh. Nah, oleh karena itu sekali lagi, mau lomba apapun tolong berpegangan pada guidebook ya. Tuh. Nah, sekarang kita mulai banyak sih tapi ya sedikit demi sedikit ya. Dari tampilan paling atas ini ada beda ini. Ternyata Dina Aida nggak pakai template dari panitia. Loh, padahal disuruh pakai template-nya. Ini namanya template cetakan untuk membuat ringkasan. Udah jelas di sini judul, nama penulis, nama guru pendamping, guru pembimbing, nama sekolah, email penulis pertama, terus ada kata-kata ringkasan, bukan abstrak. Bukan abstrak. Beda loh. Yang kemarin Pak Eka nge-share kan lengkap Pak, ada abstrak bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Ya belum. Ini saking pinter punya bahasa Inggris, apa mentang-mentang yang review ini guru bahasa Inggris diberi bahasa Inggris juga belum, karena kan memang di aturan ininya memang nggak minta bahasa Inggris. Masih bahasa Inggris itu nanti ketika lolos tahap 1 dikasih bahasa Inggrisnya gitu ya. Sabarlah, masa belum lolos sudah bikin bahasa Inggris. Abstrak itu dipakai ketika membuat makalah, paper ya. Ada abstrak, ada isinya. Kalau ini kan nggak minta abstrak, dan nggak sampai 600 abstrak, itu paling banter 300. Nah, ini kan yang diminta kan bukan abstrak tapi ringkasan. Dan jelas nih di sini nih di panduannya ini, misalkan ya nulis ringkasan aja loh, di sini disebutin di sini. Penulisan judul ringkasan, terus jumlah kata pada ringkasan, penulisan ringkasan, terus dalam penulisan, oke, cantuman lembar awal ringkasan dan sebagainya. Ya, semua ini pakai judul ringkasan sebagainya. Jadi tolong lebih teliti lagi, lebih jeli. Oke, berikutnya sekarang saya gandengkan dengan template ya. Template ini tolong dicek lagi nanti. Kalau pakai template ya, yang ini logo-logo ini harus ada. Makanya yang ini nanti langsung aja dikopas di sini ya. Kopas di sini. Hati-hati, pelan-pelan gitu ngopinya gitu. Jangan, ini logo-logo ini tetap harus ada. Karena itu memang template-nya. Tuh ya. Buat yang belum nulis, Akbar, timnya Nala sama timnya Akbar tolong diperhatikan. Ringkasan taruh tengah, terus dan seterusnya. Wis, pertama itu ya. Oke.
Nah, bawahnya ada logo Sobat Competition ini. Dah. Sekarang saya tutup. Spasinya ya, tolong pokoknya benar-benar ini dijadikan pedoman, jangan nulis sembarangan. Nah, kalau bisa habis ini saya kirimkan lagi, bisa tolong diberi warna ya, untuk menunjukkan nggak nanti yang dikumpulkan tentu nggak berwarna sih, cuman untuk menunjukkan biar nanti saya ngeceknya enak, pembimbing juga ngeceknya enak, itu diberi warna. Jadi mana yang, karena kan sorry tadi terlanjur saya tutup. Kamu beri warna biar jelas mana. Nah, yang ini kan. Nah, yang ini. Mana latar belakang? Kan ada 5 tuh. Latar belakang, tujuan dan target inovasi, gambaran umum inovasi, dampak inovasi, serta keunikan dari inovasi. Kan ringkasan saya beri warna itu kan dalam rangka untuk menyesuaikan dengan ini ya, dengan panduannya ini kan gitu. Nah, latar belakang kan ada 5 nih. Nah, maksud saya biar nanti clear mana latar belakang, dari mana sampai mana, mana tujuan dan target inovasi dari mana sampai mana, mana gambaran, nah gitu ya, biar clear dulu. Memang kalau saya menyarankan ya memang harus diberi warna dulu, biar clear gitu loh. Saya kan ini kemarin kan saya beri warna kan dalam rangka itu. Yang kuning latar belakang, yang merah tujuan dan target inovasi, biru gambaran umum inovasi, terus yang ungu dampak inovasi, terus yang abu-abu ini keunikan dari inovasi. Coba beri warna ya nanti ya, warna maksimal 600 kata ya. Kalau lihat dari penilaian, sekarang kamu kalau lihat penilaiannya, boleh sih dilihat juga, penilaiannya juga penting. Nah ini presentasi yang terbesar itu terkait dengan SDGs. Again ya, sekali lagi cek lagi SDGs-nya. Produk kamu sesuai dengan SDGs mana, maka kata SDGs keberapa itu cantumkan, misalkan masuk di ringkasan. Punya Pak Eka kok belum ada? Ya, memang kemarin itu saya menyegerakan, belum selesai 100%, saya segerakan biar cepat kamu punya gambaran gitu. Nah, sekarang kan udah ngerti tuh. Nah, sekarang dilengkapi ya. Jadi nomor 6 ini porsinya paling gede nih, SDGs ini. Di dalamnya ada komponen diversity, equity, inclusion. Apa itu? Langsung aja kalau nggak ngerti ke Google. DEI, mengenal diversity, equity, inclusion, keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Nah, sekilas saja dibaca biar ngerti, karena itu poinnya paling gede. Gitu. Terus habis itu komponen quality education.
keterkaitan inovasi dengan salah satu atau sebagian poin dari 17 SDGs. Nah, ini penting, makanya kemarin saya ingatkan lagi, pelajari SDGs, terus produkmu itu terkait dengan SDGs apa. Itu ya. Oke. Berikutnya. Sekarang secara umum sudah seperti itu. Tolong penjelasan saya nanti diputar lagi, di playback lagi, diulang lagi, didengarkan baik-baik, ikutin ya. Sekarang saya masuk ke ringkasannya. Nah, kalau buat judul Brillo .2 kan Aida kemarin sudah diajarin. Nah, ini kan artikelnya Aida sih. New Watch dalam kurung Nutrient Watch. Berikan singkatan. Nah, ini apa? Brillo. Singkatannya apa ini? Ya harus diberi singkatannya. Karena Aida sudah belajar nih. New Watch, Nutrient Watch. Terus beri kata inovasi, spons dan sabun cuci piring antibakteri, ramah lingkungan, dan ramah lingkungan berbasis bahan alami. Boleh. Lebih spesifik lagi diberikan SDGs-nya juga nggak apa-apa. Ya. Yang prinsipnya judul penetapan judul nanti lah ketika ringkasannya udah hampir selesai. Cuman rumus membuat judulnya harus ngerti. Ini inovasinya nggak usah dicetak miring. Lalu berikan kepanjangan dari inovasinya itu apa. Terus titik 2, yaitu inovasinya inovasi apa gitu. Inovasi spons, sabun, dan sabun cuci piring. Terus baru kegunaan antibakteri berbasis bahan alami untuk, nah gitu. Jadi sebenarnya ramah lingkungan ini kayaknya di belakangnya kayaknya. Atau tujuannya untuk SDGs-nya itu tadi. Misalkan ya, Brillo dalam kurung BRI Lufa gitu misalkan. Ini kayaknya Lufa ya, kan nama latinnya spon gambas itu kan Lufa ya. Misalkan ya BRI itu Lova misalkan. Terus inovasi spons sabun cuci piring berbasis bahan alami untuk, nah gitu, guna menghambat bakteri, atau inovasi spons dan sabun cuci piring antibakteri berbasis bahan alami guna menyukseskan SDGs nomor berapa. Nah gitu ya, lebih mengena ke SDGs-nya. Jadi kan berikan SDGs-nya. Oke. Loh kok punya Pak Eka nggak gitu? Ya, again ini kemarin saya hanya berusaha menyegerakan
isi dari ringkasannya. Oke, berikutnya kalau sekarang masuk ke ini diperbaiki ya nanti ini. Sekarang kalau masuk ringkasan punya Aida, Dina Aida ini sudah oke, bagus, udah keren, banyak ini referensinya. Memang di awal sebagai latar belakang itu pasti referensi semua itu, pasti ada sitasi-sitasinya. Ini sudah bagus, bisa membuat sitasi yang sudah otomatis. Kemarin Akbar Adel, semoga sudah saya share, semoga sekarang udah bisa. Nala udah bisa. Kayak begini ya, gini. Mungkin kayaknya ini ya latar belakang ya, sampai sini deh. Nah, antara latar belakang menuju ke tujuan dan target itu berikan kata sambung yang enak dibaca. Misalkan saya ini oleh karena itu, dia pakai maka dari itu. Nah, itu ini tujuan terus gitu ya. Udah oke sih secara susunan ringkasannya, kalimatnya udah enak, udah lumayan bagus. Tinggal beberapa kata-kata yang tipe itu nanti urusan pembimbing lah ya, kalau gitu. Sebentar, saya ambil baterai laptop. Pokoknya bimbingan tidak ada libur meskipun hari raya. Bimbingan hanya libur ketika kiamat. Oke, berikutnya cuman yang paling mencolok ini ya, sehingga prinsip 6R. 6R itu nggak usah di dalam kurung. Nah, kenapa 6R kok dalam kurung? Harusnya begini, 6R, prinsip 6R, lalu dalam kurung. Nah, 6R itu apaan? R1, R2, R3, dan seterusnya. Nah, ini baru berikutnya pakai 6R. Nggak usah di dalam kurung. Gitu. Ya. Oke, itu kita tolong diperbaikin dulu. Kayak nulis ekoenzim dan sebagainya itu, ekoenzim itu digabung atau dipisah, tolong cek. Salah satunya yang nggak usah miring. Kenapa miring? Terus nama Latin, nama kimia itu dicetak miring semua. Ini ada yang enggak miring kayaknya. Nah, ini bakteri Staphylococcus aureus. Nah, ini cetak miring. Yang di kapital itu kata awalnya. Apa nek ngarani? Urdu ta apa ngono ngarani ini. Nah, yang kata keduanya enggak. Dan urusan keluarga apa namanya. Nah, kayak begini. Nah, maka dikonsistenkan mulai dari awal. Itu aja masukan dari saya. Ini habis ini tolong segera direvisi, diperbaiki, lalu dikirim lagi ya. Ini berbagai bakteri patogen. Bakteri apa bakteri sih? Bakteri ku roti, tukang roti.
masa tukang roti namanya Escherichia coli salmonella. Ada yang lain yang ya ini satu lagi, kata kunci ya. Kata kunci benar-benar perhatikan lagi di sini cara di guidebook, bukan di template ya, di templatenya. Jadi besar, kecil, miring atau enggak itu benar-benar sesuaikan dengan template. Templatenya setahu saya itu kan nulis kata kunci itu miring. Ya diikutin aja, meskipun kalau saya sendiri sih enggak miring menurut saya, tapi ini italik ya berarti diikutin aja. Kata kunci berarti italik. Kalau enggak di bold ya jangan di bold. Ya, jangan di bold. Terus nulis kata kunci itu urut abjad. Misalkan ya, Brilo, oke, B di depan. Habis B. Nah, ini kan ada antibakteri kamu. Nah, antibakteri ini harusnya di depan urut abjad. A dulu. Urut abjad A, B, C, D, E, F, G sampai Z gitu kalau. Jadi yang kata awalnya A harus di depan. B dan seterusnya gitu. Oke. Terus kata kunci ini terdiri dari 3 sampai 5 kata. Ya jangan berkata-kata di sini, jangan banyak kata di sini. Paling banter itu frasa, 2 kata. Dalam satu ini ya, dalam satu koma ya. 2 frasa, misalkan spons cuci atau spons alami ini. Nah, misalkan begini, spons alami ini masih dihitung satu kata kalau untuk kata kunci. Jadi ini 1, ini 2, ini 3. Maksimal 5, ya jangan lebih dari 5. Jangan lebih dari 5. Gitu. Dan menyusunnya urut abjad. A, B, terus mungkin ekoenzim berarti ya. Ekoenzim, terus habis itu R sama S duluan. R, nama lingkungan, terus sabun. 6R-nya 6R-nya mungkin gak usah. Tuh. Itu aja masukan dari saya. Nanti ini dimasukkan dan nanti ini kan dipakai juga di SRE ya. Nah, ganti nama lagi, ganti nama untuk modifikasi ya. Tetap aja kontennya, inovasi produknya tetap ini, cuma ganti cuma dimodifikasi, bukan hanya diganti ya, dimodifikasi nama dan bahannya barangkali. Nama dan bahannya untuk di abstrak SRE ya. Oke. Kalau di SRE itu kayaknya mintanya abstrak, bukan ringkasan. Jadi enggak. Nah, kalau ringkasan, kalau abstrak agak beda lagi dari ringkasan. Oh, ini SRE. Saya cekkan dulu abstrak, ketentuan abstrak. Nah, ini abstrak ditulis bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau ada aturan begini ditulis yang bahasa Inggrisnya aja. Ya, kita ambil yang menginternasional. Terus panjang abstrak 200 sampai 300 kata. Nah, lebih ringkas lagi. Separuhnya dari ringkasan tadi itu yang disobat. Kalau sobat kan 300 sampai 600, kita ambil yang terbanyak 600. Nah, di SRE kita ambil yang terbanyak yang 300, jadi separuhnya. Jadi yang di ringkasan tadi itu harus diperas lagi. Terus, nah ini diikutin spasinya. Nah, abstrak harus mencakup
latar belakang, tujuan. Nah, ini sedikit sama, terus habis ini beda udah. Metodologi, temuan, implementasi, manfaat. Temuan, metodologi, temuan, dan implementasi ini berbeda. Kalau manfaat lingkungan, kesimpulan insya Allah sama lah. Nah, ini coba diikutin dulu. Nanti setelah yang ringkasan di sobat selesai ya, terus ubah ke abstrak yang versi SRE gitu ya. Nggak usah khawatir salah, sudah kan nanti pasti saya bantuin tuh, dan dibantu guru pembimbingnya gitu, nggak usah khawatir sudah. Nah, kalau cuma nulis abstrak gini kan nggak banyak gitu, nanti yang banyak itu kalau memang lolos abstrak barulah itu agak butuh effort yang lebih keras lagi. Oke. Baik, saya kira itu dulu review dari saya. Ini silakan direvisi, dan untuk 2 tim yang belum, Akbar, Adel, Nala, Naufal, segera diselesaikan ya. Kan kemarin saya beri deadline tanggal 9 ya. Dan alhamdulillah sekarang kan liburan, tolong dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin, karena habis selesai saya planningkan setelah ini ringkasan selesai, nanti kamu selesai revisi ringkasan, nanti langsung lanjut ke fiksi, dan target saya fiksi tanggal 14 Juni kita ngumpul bareng di madrasah, terus kita submit bareng untuk ringkasan di sobat, abstrak di SRE, dan proposal di fiksi tanggal 14 Juni ya, insyaallah Sabtu depan. Nutut Pak, nutut, insyaallah nutut ya kan, kita saling membantu gitu nanti ya, insyaallah nutut lah tuh kan, insyaallah nggak banyak yang disobat kan, hanya ringkasan, terus di SRE abstraknya tinggal ambil dari sobat, lalu fiksi kalau Dina sudah kemarin udah pengalaman, Nala bisa ngejar lah sama Naufal kan kemarin, contoh-contohnya sudah saya berikan. Oh iya, alhamdulillah, ingat satu lagi, di panduan sini di guidebook sobat itu disarankan melampirkan foto. Mana ya aturannya? Apa di template ya? Nah, ini ringkasan dapat ditambahkan gambar atau foto karya dengan maksimal 2, jumlahnya 2. Maka ya berikan gambar dan foto karyanya. Nah, saran saya kalau kamu nggak desain sendiri, minta ke AI saja. Nah, ini saya kemarin saya sudah buat, bukan saya sih, saya minta tolong ChatGPT. Ringkasan saya ini saya copy paste, saya copy terus saya pastekan ke ChatGPT, lalu saya minta ke ChatGPT buatkan gambar sesuai dengan ringkasan yang saya buat ini. Nah, langsung dibuatkan ini. Keren dan sesuai memang. Nah, tapi bawahnya saya beri tulisan created by ChatGPT, disusun oleh ChatGPT. Syukur-syukur ini kamu buat sendiri, dan ya paling enggak seperti inilah, kan sudah bisa Canva semua. Nah, maka manfaatkan fotonya, foto produk, dan mungkin tambah satu lagi
foto cara penggunaan atau alur kerjanya, atau kalau timnya Dina itu berarti cara pertama produk spons dan sabunnya, nanti ya mungkin semacam mock-up-nya gitulah, produknya nanti seperti ini gitu, nanti kalau di packing kayak begini gitu, atau komposisi bahan-bahannya ini gitu. Pokoknya itu kita manfaatkan foto itu, jangan sampai enggak, eman banget itu ya. Kalau di Nala, kalau memang mau kalau di Nala itu spidol organik ya, mungkin dari pertama dari tintanya itu, nanti tintanya alaminya terbuat dari apa bla bla, terus dari badan spidolnya nanti plastiknya pakai plastik yang kayak apa, terus ya itu tentu semua dengan ini ya, produk. Nah, dan sudah ada nama produknya ya. Kalau Nala kemarin kan Speedman lah begitu ya. Terus keunggulannya barangkali, keunikannya kayak punya saya ini, keunikannya memang ada 3 kan, nanti muncul di situ kan. Ada IoT-nya gitu. Tuh. Terus ini sih ChatGPT ini emang keren banget sih, sampai ditunjukkan ukuran derajat Celciusnya gini, sampai orangnya loh kayak mirip karo saya ini loh orangnya. Terus kalau Akbar Adel, kalau jadi baterai ya komposisi baterainya, saat nama produknya, kegunaannya dan sebagainya beri ya. Nah ini ya, saya ini memang sementara ya, belum valid. Ini jumlahnya ini pun juga masih berapa ini, nggak sampai 300, masih 200 kata, ini masih belum cukup ini. Lalu ada, jangan lupa ya, saya itu memang juga belum dari aturan penulisan belum sesuai, punya yang ini yang belum sesuai, margin kanan kiri atas bawah itu belum sesuai, punya Dina juga begitu, disesuaikan ya, kiri 4, kanan 3 dan sebagainya ini. Terus spasinya juga 1,5. Itu aja yang bisa saya review, semoga bisa dijadikan panduan buat yang lainnya.